Aku masih ingat betul hari itu, hari yang telah mengubah segalanya dalam hidupku. Aku, yang dulu begitu sangat percaya dan mencintai seorang pria yang kuanggap suami sekaligus sahabat terbaikku, tiba-tiba harus merasakan dinginnya pengkhianatan. Dia bukan hanya meninggalkanku, tapi juga menghancurkan semua yang pernah aku miliki. Namaku Maya, seorang wanita biasa yang pernah hidup bahagia dengan keluarga kecilku. Pernikahan kami berjalan lancar selama beberapa tahun, sampai aku mulai merasakan ada yang berubah dalam sikap suamiku, Reza. Awalnya aku pikir mungkin dia lelah atau sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ternyata, dia mulai menjauh dan tak lagi peduli pada aku dan anak-anak kami. Aku tidak pernah menyangka dia akan tega melakukan apa yang akhirnya aku ketahui, menghabiskan harta bersama yang selama ini kami kumpulkan dengan susah payah untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Dan wanita itu, sungguh tak kusangka, adalah seorang wanita muda yang cantik dan seksi, yang tak lain adalah asisten pribadinya di kantor. Awal mula aku curiga saat aku menemukan beberapa tanda, struk belanja mewah, pesan singkat yang aneh, dan perubahan sikap suami yang semakin menyembunyikan ponselnya dariku. Tapi aku tetap berharap bahwa itu hanya salah paham. Namun, kenyataan berkata lain. Suatu hari aku tak sengaja bertemu dengan wanita itu di sebuah mal mewah. Dia tampak angkuh dan tak segan menunjukkan kemesraan dengan suamiku. Aku hancur. Perasaanku seperti remuk redam, tertusuk oleh kenyataan bahwa pria yang kuanggap suami dan ayah dari anak-anakku ternyata seorang pemalas yang lebih memilih hidup bergantung pada orang lain dan menipu aku demi memenuhi nafsu dan kesenangan pribadinya. Aku mencoba berbicara dengan Reza, tapi jawabannya justru semakin membuatku kecewa. Dia membela wanita itu, bahkan memamerkan betapa cantik dan suksesnya istri barunya di depan teman-teman dan keluargaku sendiri. Aku merasa seperti bahan tertawaan, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga mertua yang selama ini kuanggap seperti orang tua sendiri. Mereka bahkan mengejek penampilanku yang sederhana dan mempermalukanku di depan umum. Aku ingat betul saat di acara keluarga besar, mertua dengan bangganya bercerita tentang istri barunya yang cantik dan glamor, sementara aku duduk terpaku dengan perasaan terluka yang dalam. Kata-kata kasar dan ejekan mereka seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa begitu kecil dan hina. Tapi mereka semua tak tahu satu hal penting, wanita cantik dan seksi itu bukan lebih dari seorang asisten kantorku. Dia memang cantik, tapi bukan siapa-siapa tanpa aku yang membantunya dalam banyak hal, termasuk karirnya. Aku punya rencana, dan wanita itu adalah bagian dari rencanaku. Saat ini aku mungkin terlihat lemah dan dipermalukan, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bangkit, membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Pengkhianatan ini akan menjadi awal dari sebuah kebangkitan yang tak pernah mereka duga. Maya menatap cermin kecil di meja riasnya, melihat bayangan seorang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Matanya menyimpan tekad yang kuat, api semangat yang mulai menyala di dalam dadanya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengatur hidupnya. Dia berhenti bergantung pada Reza dan mulai membangun kembali kepercayaan dirinya. Meski sering dihina, Maya belajar untuk tidak membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatnya. Dia mulai mencari pekerjaan, menggunakan keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Namun, dunia tidak semudah itu memberinya jalan. Banyak pintu tertutup karena stigma mantan istri yang pernah dimanfaatkan dan dibuang. Tapi Maya tidak menyerah. Dalam kesendirian dan perjuangannya, dia bertemu dengan seorang wanita muda yang menjadi asisten pribadinya di kantor baru yang akan dia jalankan. Wanita itu bukan hanya pintar dan pekerja keras, tapi juga memiliki visi yang sama, membantu Maya membangun hidup yang baru dan sukses. Mereka berdua mulai merancang masa depan, menyusun strategi untuk menghadapi mantan suami dan keluarganya yang selama ini meremehkan dan memandang rendah Maya. Perlahan tapi pasti, mereka mengumpulkan kekuatan dan sumber daya. Maya tahu bahwa ini baru awal. Luka pengkhianatan itu masih terasa, tapi dia yakin dengan waktu dan usaha, semua akan berubah. Dan ketika saatnya tiba, dia akan berdiri tegak dan membuktikan bahwa wanita yang dulu mereka hina adalah wanita yang paling mereka takuti. Setelah kepergian Reza yang meninggalkanku dalam luka dan kehancuran, aku berdiri di persimpangan jalan hidupku. Rasanya seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam tanpa tali penyelamat. Namun, aku tahu aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri,
tapi juga untuk anak-anak kami yang sangat aku sayangi. Di awal-awal, aku sering merasa putus asa. Semua yang selama ini aku bangun bersama Reza seolah runtuh dalam sekejap. Uang yang pernah kami miliki habis tak berbekas, sebagian besar disia-siakan olehnya bersama wanita barunya yang cantik dan glamor itu. Bahkan aku harus pindah ke rumah kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu pernah aku rasakan. Setiap malam aku menahan tangis agar anak-anakku tak ikut sedih melihatku. Tetapi aku punya satu hal yang tidak bisa diambil dariku oleh siapapun. Tekad dan semangat untuk memperbaiki hidup. Aku mulai mencari pekerjaan. Aku tahu jalan ini tidak mudah, apalagi dengan latar belakangku sebagai mantan istri seorang pengusaha yang kini dianggap gagal dan tidak berguna. Banyak yang menatapku dengan pandangan sinis, seolah aku ini pecundang. Tapi aku tidak peduli. Aku butuh bekerja, dan aku harus membuktikan pada diri sendiri dan dunia bahwa aku mampu berdiri kembali. Aku mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, mulai dari yang sederhana hingga perusahaan yang cukup bergengsi. Waktu itu aku bersyukur bisa berbicara dengan kepala bagian HR di sebuah perusahaan menengah yang akhirnya memberiku kesempatan untuk mulai dari bawah. Hari pertama di kantor itu begitu menegangkan. Aku yang terbiasa menjalani kehidupan nyaman, kini harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan pekerjaan yang jauh dari kemewahan. Namun, aku merasa ini adalah awal dari lembaran baru yang harus kujalani dengan sepenuh hati. Di kantor itulah aku bertemu dengan seorang wanita muda bernama Sari. Dia adalah asistennya manajer kantor yang sangat cekatan dan cerdas. Sari bukan tipe wanita yang suka pamer, tapi dia memiliki aura yang kuat dan kemampuan yang luar biasa dalam mengatur segala hal. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dari dirinya. Kami segera menjadi rekan kerja yang solid. Sari membantu banyak hal dalam pekerjaan yang aku emban, dan aku membalasnya dengan memberikan kepercayaan penuh. Aku merasakan ikatan yang kuat, bukan hanya sebagai kolega, tapi juga sebagai teman yang saling mendukung dalam situasi sulit masing-masing. Dalam keseharian, aku masih sering merasa terpojok oleh berbagai ejekan yang datang dari mantan suamiku dan keluarganya. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengolok-olokku, bahkan di depan umum sekalipun. Aku ingat saat reuni keluarga kami beberapa bulan lalu, ketika mantan suamiku dengan bangganya memperkenalkan istri barunya. Dia terlihat memamerkan kemewahan yang selama ini aku tidak bisa sentuh. Mertua pun ikut merendahkanku. Mereka berbicara seolah aku ini wanita yang gagal dan tidak layak dihargai. Aku mencoba menahan amarah dan sedih, tapi hati ini seperti terbakar oleh kata-kata mereka yang menusuk. Aku hanya diam dan menahan air mata, karena aku tahu, menangis tidak akan mengubah keadaan. Namun, ada satu hal yang membuatku bertahan, keyakinan bahwa semua itu bukan akhir dari ceritaku. Aku mulai menyusun rencana untuk mengubah nasib, perlahan tapi pasti. Aku tahu aku harus bekerja lebih keras dan lebih pintar. Sari menjadi bagian penting dari rencanaku. Dengan kecerdasannya, dia membantu aku mengelola pekerjaan dan ide-ide untuk mengembangkan usaha kecil yang mulai kujalankan di sela-sela pekerjaan kantor. Kami bekerja tanpa kenal lelah, seringkali begadang hingga larut malam, membahas strategi dan peluang yang bisa kami raih. Di balik semua kerja keras itu, aku juga harus menguatkan mental. Setiap kali aku mendengar gosip atau ejekan tentangku, aku mengingatkan diri bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku kini wanita yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani menghadapi hidup. Hari demi hari berlalu, dan perlahan aku mulai merasakan hasil dari perjuanganku. Usaha kecil yang aku rintis mulai mendapatkan perhatian, pelanggan mulai berdatangan. Aku melihat bahwa jalan menuju kebangkitan memang panjang dan penuh liku, tapi bukan tidak mungkin untuk dicapai. Sementara itu, aku masih sering mendengar kabar tentang mantan suami dan wanita barunya. Mereka hidup mewah dan pamer kekayaan di media sosial, seolah ingin menunjukkan betapa bahagianya mereka. Tapi aku tahu, kebahagiaan mereka hanyalah topeng yang rapuh. Mereka tidak tahu betapa gigihnya aku membangun kembali hidupku dari nol. Suatu hari, aku melihat postingan wanita itu yang memperlihatkan kemewahan dengan pakaian dan aksesori mahal. Aku tersenyum kecil. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya sekarang, dan aku bertekad suatu saat akan menunjukkan pada mereka siapa wanita yang sebenarnya layak dihormati. Aku dan Sari semakin dekat, bukan hanya sebagai rekan kerja tapi juga sebagai sahabat sejati.
Dia sering menjadi tempat aku berbagi cerita dan keluh kesah. Dia mengerti betul apa yang aku alami, dan dia tidak pernah mengejek atau meremehkanku. Kami punya satu tujuan bersama, membangun hidup baru yang jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka pikirkan. Aku percaya, dengan kerja keras dan tekad, aku akan bisa membalikkan keadaan dan menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang mudah dipermainkan. Hari-hari berat itu mengajarkan aku banyak hal. Aku belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun banyak hal yang harus kuhadapi. Aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, yang selama ini tersembunyi di balik luka dan air mata. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah berbulan-bulan bekerja keras bersama Sari, aku mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupku. Usaha kecil yang kupimpin perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Awalnya hanya sebuah toko online yang menjual produk handmade hasil kerajinan tanganku dan teman-teman, kini berkembang menjadi usaha dengan beberapa karyawan dan pelanggan setia. Kebahagiaan kecil itu memberikan angin segar dalam hidupku yang selama ini penuh luka dan penghinaan. Aku mulai merasa bahwa mungkin inilah jalan yang ditakdirkan untukku, bukan menjadi istri yang bergantung pada suami, melainkan wanita mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, keberhasilanku mulai menarik perhatian. Berita tentang usaha kecilku yang mulai sukses sampai ke telinga mantan suami dan keluarganya. Aku tahu betul bahwa mereka takkan tinggal diam. Mereka masih saja ingin meremehkan dan menjatuhkanku, bahkan dengan cara yang lebih licik. Suatu hari, tanpa sengaja aku melihat postingan dari mantan suamiku, Reza, di media sosial. Dia kembali memamerkan kehidupan glamornya bersama istri barunya. Namun yang membuatku tersentak adalah komentarnya yang menyindir kesuksesanku. Bagus juga kalau mantan istriku bisa bangkit, tapi jangan lupa asal-usulnya. Jangan sampai lupa daratan, tulisnya dengan nada meremehkan. Komentar itu diikuti dengan serangan verbal dari keluarga mertuaku di kolom komentar. Mereka mengejek penampilanku yang sederhana dan menyindir usahaku yang mereka anggap tidak akan bertahan lama. Aku tahu itu hanya usaha mereka untuk melemahkan semangatku, tapi aku memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar. Aku ingin membuktikan lewat tindakan, bukan omongan. Sari, yang selalu di sampingku, menguatkan aku. Mereka hanya iri, Maya. Mereka takut kamu lebih baik dari mereka sekarang, katanya. Aku mengangguk, merasa beruntung memiliki teman seperti Sari. Dengan dukungannya, aku semakin percaya diri mengembangkan bisnis. Kami mulai merambah pasar yang lebih luas, menjalin kerja sama dengan beberapa toko di kota besar dan ikut pameran kerajinan lokal. Namun, perjuangan belum berakhir. Suatu malam, saat aku baru saja pulang dari pameran, aku mendapat pesan yang membuat darahku mendidih. Itu adalah pesan dari seorang teman dekat mantan suamiku yang mencoba mengintimidasi aku agar berhenti mengembangkan usaha dan melupakan masa laluku. Apa kamu tidak malu terus-terusan mengusik kehidupan kami? Lebih baik kamu diam saja dan jangan bikin rusuh, bunyi pesannya. Aku tahu ini adalah taktik kotor mereka untuk membuatku takut dan mundur. Tapi aku justru semakin kuat. Aku balas pesan itu dengan kalimat tegas bahwa aku tidak akan berhenti dan bahwa aku punya hak untuk hidup bahagia. Keesokan harinya, aku menceritakan hal ini kepada Sari. Dia marah atas perlakuan yang aku dapatkan. Mereka pikir dengan intimidasi bisa buat kamu takut? Jangan biarkan mereka menang, Maya. Kita akan hadapi ini bersama, katanya. Aku merasa bersemangat kembali. Aku sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku sudah siap untuk menghadapi setiap rintangan. Dalam beberapa bulan berikutnya, usaha kami semakin berkembang pesat. Kami mulai memproduksi barang dalam jumlah lebih besar, mempekerjakan karyawan, dan merancang produk baru yang lebih inovatif. Aku dan Sari bahkan membuka sebuah workshop kecil sebagai tempat produksi dan pelatihan karyawan. Keberhasilan ini mulai membuat mantan suamiku dan keluarganya semakin gelisah. Mereka mulai sering mengirim orang untuk memata-matai kami, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan bisnis kami. Aku tahu ini karena aku mendapati beberapa pelanggan kami yang tiba-tiba membatalkan pesanan tanpa alasan jelas. Suatu kali, saat aku sedang mengatur stok di workshop, aku mendengar suara-suara asing di luar. Aku intip dan melihat beberapa pria yang kukenal sebagai orang-orang bayaran yang pernah dikirim untuk menggangguku.
Aku langsung menghubungi Sari dan melaporkan kejadian itu. Kami berdua semakin waspada. Kami mulai memasang kamera pengawas dan menguatkan keamanan workshop. Aku tidak ingin usaha yang sudah kujalani dengan susah payah dirusak oleh ulah orang-orang licik. Suatu hari, saat sedang mengurus administrasi, aku menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku dari keluarga mantan suamiku. Dia memperingatkanku dengan nada mengancam agar aku berhenti dan melepaskan usaha ini. Aku menatap telepon dengan dingin dan menjawab dengan tegas bahwa aku tidak akan mundur. Aku punya hak untuk sukses, sama seperti mereka, kataku. Suara di ujung telepon terdiam sesaat sebelum akhirnya memutuskan sambungan. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi aku juga tahu aku tidak sendiri. Aku punya Sari, aku punya anak-anakku, dan aku punya tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah segala tekanan dan ancaman, aku mulai merasakan kekuatan baru dalam diriku. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang mudah dipermainkan dan direndahkan. Aku adalah Maya, wanita yang bangkit dari kehancuran, dan aku siap menatap masa depan dengan kepala tegak. Ketika suatu malam aku duduk di teras workshop, melihat cahaya lampu kota yang mulai redup, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjangku. Aku bertekad suatu hari nanti akan membuktikan pada mereka, mantan suamiku dan keluarganya, bahwa aku jauh lebih hebat dari apa yang mereka kira. Dan wanita cantik yang selama ini mereka banggakan dan pamerkan, yang katanya membuat hidup mereka lebih berharga, ternyata hanyalah sebuah topeng yang takkan mampu menutupi kebenaran tentangku. Aku tersenyum kecil. Perjuangan masih panjang, tapi aku sudah siap. Setelah usaha kami semakin berkembang dan segala ancaman mulai kami hadapi dengan kepala tegak, aku mulai merasakan getaran perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang rahasia yang selama ini tersembunyi rapat oleh mantan suamiku dan keluarganya. Rahasia yang suatu saat akan menjadi senjata ampuh dalam perjalanan hidupku. Suatu pagi, saat aku sedang meninjau stok bahan baku di workshop, Sari datang dengan wajah serius dan sebuah amplop di tangannya. "Maya, aku dapat sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya," katanya pelan. Aku menatapnya penasaran, lalu dia menyerahkan amplop itu padaku. Dalam amplop tersebut terdapat beberapa dokumen dan foto-foto yang memperlihatkan hubungan gelap antara mantan suamiku, Reza, dengan asistennya, wanita cantik dan seksi yang selama ini dipamerkan oleh keluarga mertuaku sebagai istri ideal. Aku menghela napas panjang. Selama ini aku sudah curiga, tapi melihat bukti nyata seperti ini membuat darahku mendidih sekaligus memberi kelegaan. Selama ini, aku yang dulu direndahkan, ternyata justru menjadi korban dari tipu daya mereka. Sari menyarankan agar kami berhati-hati, karena jika sampai rahasia ini bocor, pasti akan ada konsekuensi besar. Namun aku sudah yakin, ini saatnya aku berani mengambil langkah besar. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mulai menyusun rencana. Aku menghubungi seorang pengacara dan mempersiapkan segala sesuatu secara legal. Aku tahu bahwa balas dendam bukanlah hanya soal rasa sakit hati, tapi juga tentang keadilan yang harus ditegakkan. Namun, aku juga tidak ingin membuat keributan yang akan membuatku terlihat buruk di mata umum. Aku ingin mereka semua tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka anggap remeh. Pada saat yang sama, usaha kami semakin maju pesat. Kami mulai membuka cabang baru dan menambah lini produk. Keberhasilan ini menarik perhatian media lokal yang ingin mengangkat kisahku sebagai inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami hal serupa. Aku menerima beberapa undangan wawancara dan acara talk show. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara tentang pentingnya keteguhan dan kerja keras dalam menghadapi cobaan hidup. Aku tidak menyebut nama mantan suamiku atau keluarganya, tapi semua yang mendengarkan tahu bahwa aku berbicara tentang pengalaman pribadiku. Namun di balik semua itu, aku tahu ada yang mengintai. Keluarga mertuaku dan mantan suamiku semakin gelisah. Mereka mulai melakukan serangan balik dengan cara-cara licik. Suatu sore, saat aku sedang menghadiri acara talk show, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan itu berisi ancaman dan peringatan agar aku berhenti mengungkapkan masa laluku. Aku hanya tersenyum. Aku sudah siap menghadapi apapun. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini mereka sembunyikan.
Aku mengadakan konferensi pers dan menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan mantan suamiku dengan asistennya. Reaksi publik sangat luar biasa. Banyak yang terkejut dan mendukung keberanianku. Media memberitakan skandal ini secara luas, membuat reputasi mantan suamiku dan keluarganya jatuh. Keluarga mertuaku yang selama ini sering menghinaku, kini menjadi bahan pembicaraan karena keserakahan dan kebohongan mereka terbongkar. Aku merasa lega, tapi aku juga tahu ini baru permulaan. Dalam kehidupan pribadiku, aku mulai merasakan perubahan positif. Anak-anakku semakin bangga pada ibunya. Mereka melihat bahwa aku bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi juga wanita yang mampu mengatasi segala rintangan. Suatu malam, saat kami berkumpul bersama keluarga kecil kami, aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Namun, aku juga tahu bahwa perjuangan untuk membangun kembali hidup tidak akan pernah berhenti. Aku harus terus berjuang untuk menjaga apa yang sudah aku capai dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa merendahkan aku dan keluargaku. Dengan tekad yang kuat, aku melangkah maju, siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan tantangan baru. Setelah pengungkapan rahasia mantan suamiku dan asistennya yang selama ini tersembunyi, hidupku seolah mulai menemukan arah baru yang lebih jelas. Reputasi Reza dan keluarganya mulai runtuh satu persatu, sementara aku dan usaha kami mendapat sorotan positif dari masyarakat dan media. Namun, bukan berarti segalanya berjalan mulus. Malah, tantangan baru mulai datang silih berganti, membuatku semakin waspada dan kuat. Dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang biasa. Tapi ketika persaingan datang dari orang-orang yang dulu adalah keluargaku sendiri, yang kini berubah menjadi musuh, itu menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Suatu hari, aku menerima telepon dari seorang pelanggan lama yang mengabarkan bahwa ada kompetitor yang mencoba meniru produk kami dan menyebarkan kabar buruk tentang kualitas usaha kami. Aku tahu pasti itu adalah upaya licik dari keluarga mantan suamiku untuk menjatuhkan kami. Aku segera menghubungi tim dan menginstruksikan mereka untuk meningkatkan kontrol kualitas dan melakukan kampanye positif untuk menjaga nama baik usaha kami. Sari juga mengusulkan untuk mengadakan acara open house dan workshop untuk mengenalkan produk kami secara langsung kepada pelanggan. Aku setuju. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal membangun kepercayaan dan hubungan dengan pelanggan yang selama ini menjadi kunci kesuksesan kami. Di tengah kesibukan ini, aku juga harus mengurus anak-anak yang mulai beranjak remaja. Mereka mulai menghadapi masalah di sekolah, mulai dari tekanan teman hingga persaingan akademik. Aku berusaha menjadi ibu yang selalu ada untuk mereka, mendengarkan setiap keluh kesah mereka dan memberi semangat. Suatu malam, aku menerima kabar buruk bahwa salah satu anakku mengalami bullying di sekolah. Aku merasa hancur dan marah sekaligus. Bagaimana mungkin anakku harus menghadapi hal itu, sementara aku berjuang keras untuk memberikan yang terbaik? Aku segera menghubungi pihak sekolah dan bertemu dengan guru serta kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini. Aku juga mengajarkan anakku untuk tetap tegar dan percaya diri menghadapi segala tantangan. Sementara itu, keluarga mantan suamiku tidak tinggal diam. Mereka semakin terang-terangan memusuhi aku dan usaha kami. Mereka bahkan mencoba menyuap beberapa karyawan kami agar membocorkan rahasia produksi dan strategi bisnis. Berita ini sampai padaku dari seorang karyawan yang setia dan berani. Aku langsung mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan karyawan yang terlibat dan memperketat sistem keamanan internal. Namun, konflik paling berat datang ketika mantan suamiku, Reza, berusaha mendekati anak-anak kami dengan niat buruk. Dia ingin mempengaruhi mereka agar membenci aku dan memilih tinggal bersamanya. Aku tahu ini adalah taktik licik untuk merusak hubungan kami sebagai keluarga. Aku menghadapi Reza dengan tegas dan memberinya peringatan agar tidak mengganggu anak-anak kami lagi. Aku juga mengajak anak-anak untuk berdiskusi terbuka dan menjelaskan segala hal dengan jujur. Anak-anakku mulai memahami siapa sebenarnya ayah mereka dan mengapa aku berjuang keras selama ini. Mereka mulai berdiri di sampingku, memberikan kekuatan baru yang membuatku semakin kuat. Di sisi lain, aku juga menemukan dukungan dari orang-orang terdekat yang selama ini selalu ada untukku. Teman-teman lama, sahabat, dan mitra bisnis yang tulus memberikan semangat dan bantuan tanpa pamrih. Aku belajar bahwa dalam hidup ini, yang terpenting bukan hanya keberhasilan materi, tapi juga cinta dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli.
Di tengah semua perjuangan ini, aku juga mulai membuka hati untuk cinta yang baru. Sari, yang selama ini menjadi sahabat dan partner kerja, mulai menunjukkan perasaan lebih dari sekadar teman. Awalnya aku ragu, tapi lambat laun aku menyadari bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Kami mulai menjalin hubungan yang lebih dekat, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Aku merasa bahagia karena akhirnya bisa menemukan seseorang yang menerima aku apa adanya, tanpa harus menyembunyikan luka masa lalu. Namun, kebahagiaan ini juga membawa risiko. Keluarga mantan suamiku semakin gelisah dan mulai mencari cara untuk menjatuhkan hubungan kami. Mereka menyebarkan fitnah dan gosip yang tidak benar, berusaha memecah belah kami. Tapi aku sudah belajar untuk tidak mudah terpengaruh. Aku percaya pada kekuatan cinta dan kebenaran. Bersama Sari, aku siap menghadapi apapun yang datang. Dalam suatu momen yang tenang, aku duduk bersama Sari di teras workshop, melihat matahari terbenam yang indah. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi dan harapan yang ingin kami capai bersama. Aku tersenyum dan merasa bahwa meskipun perjalanan ini penuh liku, aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah menemukan kekuatan baru dalam diriku, dan aku siap melangkah maju menuju kebahagiaan yang sejati. Setelah semua yang kami lalui, aku merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Keluarga mantan suamiku dan Reza tampaknya belum menyerah dan justru merancang serangan terakhir yang lebih kejam dan licik. Aku mendapat kabar dari Sari bahwa sebuah kampanye hitam sedang dirancang untuk menghancurkan reputasi kami. Mereka menyewa pihak ketiga untuk menyebarkan berita palsu dan membuat masalah hukum palsu yang bisa membelit usaha kami. Aku tahu ini bukan perkara kecil dan harus segera ditangani. Aku menghubungi pengacaraku dan tim keamanan kami untuk bersiap. Semua dokumen dan bukti terkait usaha dan kejujuran kami dikumpulkan dan disiapkan. Aku tidak mau ada celah sedikit pun yang bisa mereka manfaatkan. Namun di balik semua persiapan itu, aku juga merasakan beban yang berat. Bukan hanya karena masalah bisnis, tapi juga karena tekanan mental dan emosional yang semakin besar. Aku harus tetap tegar demi anak-anak dan Sari, yang kini sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Suatu hari, saat aku sedang memimpin rapat di kantor, aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai jurnalis investigasi. Dia ingin mewawancarainya tentang kasus yang sedang kami alami dan berjanji akan membantu mengungkap kebenaran. Aku awalnya ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Sari dan pengacara, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Aku percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan secara terbuka agar semua orang tahu siapa sebenarnya yang berbuat jahat. Beberapa hari kemudian, wawancara itu tayang di media nasional. Aku menceritakan segala hal mulai dari pengkhianatan mantan suamiku, usaha untuk menjatuhkan kami, hingga perjuangan membangun kembali hidup dan usaha. Reaksi masyarakat sangat luar biasa, banyak yang memberikan dukungan dan simpati. Namun, di tengah sorotan publik, datanglah kejutan yang tidak aku duga. Ternyata, asistennya, wanita yang selama ini dipamerkan sebagai istri sah, mulai menunjukkan sikap berbeda. Dia menghubungiku secara pribadi dan meminta bertemu. Aku merasa penasaran dan juga waspada. Apakah dia akan mengancamku atau justru ada sesuatu yang lebih? Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Dia tampak berbeda, bukan lagi wanita yang sombong dan penuh kepalsuan yang aku kenal lewat berita dan gosip. Dia tampak lelah dan penuh penyesalan. Aku ingin bicara jujur, Maya, katanya pelan. Selama ini aku hanya diperalat oleh Reza dan keluarganya. Mereka memperalat aku untuk tujuan mereka sendiri, dan aku juga korban. Aku ingin keluar dari semua ini dan memulai hidup baru. Aku terdiam, sulit mempercayai kata-katanya. Tapi aku juga merasakan ada ketulusan dalam suaranya. Aku tahu aku pernah menyakitimu secara tidak langsung, lanjutnya, tapi aku ingin membantu kamu membongkar semua kebohongan mereka dari dalam. Keputusan ini tidak mudah, tapi aku merasa ini adalah peluang yang harus aku ambil. Aku setuju untuk bekerja sama dengannya, dengan syarat dia benar-benar jujur dan mau membantu dengan sepenuh hati. Selama beberapa minggu berikutnya, dia memberikan informasi penting yang semakin memperkuat posisi kami. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti baru yang menunjukkan betapa dalamnya manipulasi dan kebohongan yang dibuat oleh keluarga mantan suamiku. Dengan bantuan pengacara dan jurnalis,
Kami menyiapkan sebuah pengungkapan besar yang akan mengguncang dunia mereka dan sekaligus membebaskan aku dan keluargaku dari bayang-bayang masa lalu. Namun, rencana ini tentu saja tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Keluarga mantan suamiku semakin panik dan mencoba menghalangi segala upaya kami. Mereka menggunakan segala cara, mulai dari tekanan politik hingga ancaman pribadi. Aku dan Sari harus semakin berhati-hati dan menjaga jarak dengan dunia luar. Kami memperkuat sistem keamanan dan membatasi akses informasi hanya untuk orang-orang terpercaya. Di tengah ketegangan ini, aku juga harus menguatkan anak-anak yang mulai merasakan dampak dari konflik yang berkepanjangan. Aku berusaha memberikan mereka rasa aman dan cinta tanpa batas. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan, Sari datang membawa kabar baik. Salah satu investor besar tertarik untuk mendukung usaha kami, melihat potensi dan keteguhan kami dalam menghadapi segala rintangan. Ini adalah titik balik yang sangat penting. Dana tambahan ini akan memungkinkan kami mengembangkan usaha lebih cepat dan memperkuat posisi kami di pasar. Aku merasa harapan mulai muncul kembali di ujung lorong yang gelap. Aku tahu masih banyak yang harus kami hadapi, tapi dengan dukungan Sari, anak-anak, dan orang-orang yang tulus, aku yakin kami akan berhasil. Rencana pengungkapan besar pun semakin matang. Aku sudah menyiapkan mental dan strategi untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika hari pengungkapan tiba, aku berdiri di depan media dengan penuh percaya diri. Aku membuka presentasi dengan menunjukkan semua bukti yang kami kumpulkan, termasuk dokumen, rekaman, dan testimoni dari orang-orang yang selama ini terlibat. Reaksi publik sangat luar biasa. Mereka terkejut dan marah atas kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan. Keluarga mantan suamiku tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng mereka. Semua keburukan mereka terungkap secara terang-terangan. Aku merasa lega dan bangga. Ini adalah kemenangan bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua wanita yang pernah direndahkan dan dikhianati. Namun, aku juga tahu ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Setelah pengungkapan besar yang mengguncang dunia usaha dan keluarga mantan suamiku, hidupku perlahan berubah. Kebenaran yang akhirnya terungkap membuat mereka yang dulu mengejek, menghinaku, dan mempermalukanku, kini terdiam dan harus menerima kenyataan. Reza dan keluarganya menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang tak terelakkan. Reputasi mereka hancur berkeping-keping, dan beberapa pihak yang terlibat ikut terkena imbasnya. Di sisi lain, aku dan usaha kami semakin berkembang pesat. Dukungan dari masyarakat, pelanggan, dan investor yang baru membuat usaha kami melejit. Aku merasa semua perjuangan yang pernah kulalui tidak sia-sia. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal materi dan bisnis. Ini juga soal kebahagiaan dan kedamaian yang akhirnya aku temukan setelah bertahun-tahun bergelut dengan luka dan pengkhianatan. Anak-anakku kini tumbuh dengan bahagia dan percaya diri. Mereka tahu bahwa ibu mereka adalah wanita yang kuat dan pantang menyerah. Kami semakin dekat dan saling mendukung satu sama lain. Sari, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupku, terus memberiku kekuatan dan cinta yang tulus. Hubungan kami semakin dalam dan bermakna, membawa warna baru dalam hidup yang dulu penuh luka. Suatu hari, kami mengadakan acara peresmian cabang baru usaha kami. Acara itu dihadiri oleh banyak tamu penting, termasuk media, investor, dan sahabat-sahabat yang selama ini setia mendukung. Di tengah kebahagiaan itu, aku berdiri di podium dan menyampaikan pidato yang tulus. Aku menceritakan perjalanan panjang yang telah kami lalui, tentang kekuatan cinta, keteguhan hati, dan pentingnya menjaga integritas dalam hidup. Aku juga menyampaikan pesan kepada para wanita di luar sana, agar jangan pernah menyerah walau dunia tampak kejam dan penuh rintangan. Setelah acara, aku berdiri bersama Sari dan anak-anak, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Aku tahu ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati. Keluarga mantan suamiku sudah tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menakutkan. Mereka harus menerima konsekuensi dan memilih jalan masing-masing. Aku memilih untuk melangkah maju dengan kepala tegak, memulai lembaran baru yang penuh cinta dan damai. Dalam kesunyian malam, aku menatap bintang-bintang di langit dan berbisik dalam hati, terima kasih atas semua pelajaran dan kekuatan. Aku siap untuk hidup bahagia, tanpa bayang-bayang masa lalu.
Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan kekalahan, tapi juga tentang kemenangan, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Aku siap melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang tak pernah menyerah.